Judas Iskariot Indonesia harus dihajar habis-habisan. Saya mengajak juga semua penonton yang subscribe Rudy Yohanes, unsubscribe, hapus dari mengikut Rudy Yohanes karena dia ini amat-amat merugikan penginjilan di Indonesia dan merasa diri dia paling benar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya dan si Kristen-Kristen lain itu mereka pezina. Dan ini lucu nih. Saifuddin Ibrahim berkata bahasanya pacarnya berkata ketika jumpa sama si Udin ini tidak ada perzinahan, tidak ada. Namun apa kata si Udin? Ya, sebenarnya ada perzinahan. Jadi kontradiksi mereka. Memang kalau sudah Saifuddin Ibrahim ini memang bikin ngakak ya, bodohnya luar biasa, lucu tapi bodoh itu, jujur bodoh itu. Baik, kamu simin demikian videonya. Nah, tinggal ini si Rudy Yohanes ini. Kalau kamu tidak minta maaf kepada Edis TV dan Sofiatul, kalau kamu nggak usah minta maaf. Pokoknya saya mau ngomong. Kenapa? Karena saya orang bebas. Nah, ini klarifikasi dari orang yang dihina oleh si Rudy Yohanes. Shalom. Di kesempatan konten video hari ini, saya mau mengklarifikasi kabar hoax fitnahan yang saya pandang ini cukup jahat, cukup keji kepada saya tentang ada keterhubungan antara saya dengan seorang murtadin yang ada di Amerika. Beliau orang Indonesia. Sebagian dari saudara mungkin pernah tahu kabar hoax ini. Memang, sebagaimana yang pernah Anda dengar di YouTube, beliau pernah melamar saya dan mengajak saya untuk menikah. Tapi ketika beliau mengajak saya untuk menikah, beliau katakan berulang kepada saya tentang kekecewaannya kepada mantan istrinya, kejahatannya, bagaimana mantan istrinya itu memperlakukan dia dengan tidak hormat, perselingkuhan mantan istrinya kepada saya. Dia ceritakan itu, dan yang terpenting beliau cerita bahwa beliau sudah menceraikan mantan istrinya. Tapi belakangan saya tahu bahwa ternyata mereka belum bercerai. Jadi saudara, saya bukan pelakor. Sekali lagi, saya bukan pelakor. Dan kepada engkau, mantan istri atau istrinya, apapun itu, saya nggak mau pusing, yang ada di Indonesia, stop menyebarkan hoax tentang saya. Nggak apa-apa, biarin. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Hidup saya murni mengalami panggilan Tuhan sebagai penginjil. Bukankah Anda juga seorang penginjil? Seorang penginjil tidak dipanggil untuk menyebarkan kabar hoax sesama penginjil, tapi dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan. Saya mengampuni Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada terjadi pernikahan siri antara saya dengan murtadin yang ada di Amerika. Dan yang ketiga, saya bersaksi di hadapan Tuhan, tidak pernah terjadi perzinahan apapun
antara saya dengan Murtadin. Bohong. Yang nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Few moments later. Tapi saya kira kalau menurut saya kita pernah berzina. Kamu saja yang nggak mengakui waktu kita ke Big Bear dan kamu foto di atas salju. Nah, saya pegang kamu turun. Nah, itu sudah berzina di dalam Yesus Kristus. Aduh. Sekali lagi, saya mengampuni Anda. Saya mengampuni saudara semua yang sudah memberitakan kabar hoax tentang saya. Dan antara saya dengan papahnya anak-anak, saya tegaskan sekali lagi, kami sudah lama selesai, sudah bertahun-tahun kami sudah tidak tinggal satu rumah. Tapi saya tidak perlu menceritakan, memberi laporan sampai sedetil-detilnya. Itu urusan pribadi keluarga saya. Yang pasti surat itu, berkas itu sudah selesai, hanya tinggal ditandatangani. Sekarang saya hanya fokus untuk melayani Tuhan. Maju terus, tetap semangat buat Indonesia. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Salam revivalist, God bless, and I love you all. Ya. Saya dapat video ini untuk memperkuat argumen saya kepada Rudy Yohanes yang mengatakan bahwa saya berselingkuh dengan ibu pendeta tadi. Silakan Anda cari saja di YouTube atau di mana, karena saya juga pernah silakan beliau untuk khutbah di channel ini, di channel Saifuddin Ibrahim ini. Tetapi klarifikasi saya kepada hamba Tuhan tadi bahwa saya tidak pernah menceritakan ataupun mengatakan pernah menceraikan istri saya. Saya adalah laki-laki setia, apapun keadaan istri saya tidak akan menceraikan istri saya. Bohong. Yang nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kan bohong. Few moments later. Nah dia udah ganti Islam. Dia sudah masuk Islam. Sebenarnya saya nggak ngomong Ayu, Abigail. Oh Abigail. Ayu mah biarinin aja. Kalau Abigail kesini? Nggak bawa anak ya kan? Emang bawa anak? Dia punya anak satu, 12 tahun. Itu pasti dibawa. Pasti dibawa. Saya punya 3, jadi 4. Tadi sudah ngobrol. Kamu nanti begini. Apa Abi nggak takut ini? Oh saya sudah punya rancangannya begini. Itu udah pasti nyewa apa? Rasain lo. Saya yang ajaib itu, kamu akan saya labrak. Apalagi model mulut Iskariot Rudy ini. Oh, gua habisin lo, Rudy. Aku wow. Gas Iskariot Indonesia harus dihajar habis-habisan. Saya mengajak juga semua penonton yang subscribe Rudy Yohanes, unsubscribe, hapus dari mengikut Rudy Yohanes karena dia ini amat merugikan penginjilan di Indonesia dan merasa diri dia paling benar. Bahkan orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan apologetika ataupun perdebatan dia ataupun kebencian dia kepada Edis TV yang tidak melayani dia berdebat, tempat dan alamat Edis TV dibongkar sama dia. Dia bahkan mempermalukan orang yang menampung Edis TV datang ke Amerika.
Ini kenapa ini si begini banget Rudy Yohanes ini, saudara-saudara? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan karena dia juga memperlihatkan kebenciannya kepada saya, padahal saya tidak pernah menyinggung dia. Walaupun dia ngata-ngatain saya sebelumnya ataupun mengganggu, menceritakan istri saya tetap diam. Karena saya beri kesempatan kepada dia untuk bertobat dan tidak menghujat. Karena semua orang, pendeta-pendeta besar dan kecil yang sudah ketahuan terkenal di TikTok ataupun di YouTube, diejek sama dia, dihina sama dia. Semuanya. Bahkan Yosua Tewu dia serang juga. Sampai Yosua Tewu nggak bisa bangkit sampai hari ini. Rasain lo. YouTube-nya makin menurun. Saya kira awalnya Rudy Yohanes ini terhormat orangnya, tetapi ternyata dia tidak bisa, saudara-saudara. Dia mengambil gambar seseorang, saya nggak lihat persis ini gambar siapa, karena juga saya sudah lama nggak bergaul dengan gereja-gereja lain, ataupun melihat wajah-wajah orang, itu saya enggak. Nah, saya enggak lagi, saudara-saudara. Nah, bagaimana Rudy Yohanes kok bisa bersikap seperti itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Henry Sarigan itu hati-hati kalian. Itulah yang mau menghancurkan Indonesia ini dengan cara debat agama. Bukan debat, tapi hujat agama. Pemerintah harus mencari dia. Ya, itu harus, kawan. Tidak bisa tidak. Paham kalian? Itu harus dicari. Kalau tidak dicari Henry Sarigan itu, kawan, dia sudah punya misi mengirim anak-anak Indonesia. Elia Mirun kan mau berangkat, cuman nggak lolos. Siapa lagi nama itu? Kiamat juga mau berangkat, cuman nggak lolos. Nah, ini harus kalian pahami. Andai kata itu berangkat 2 orang itu, waduh, mungkin Indonesia akan panas karena tiap hari Islam dihujat-hujat, panas. Saya sudah menentang Indonesia, menteri-menteri, bahkan Yusuf Kala marah dengan omongan saya. Mahfud MD mau menangkap saya. Gara-gara saya bukan menghina, saya membuktikan bahwa omongan kitab suci itu salah sama sekali, disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Dan undang-undang hukum dan agama itu nggak pantas lagi diajarkan kepada manusia hari ini. Loh, kenapa kamu ngomong menghujat? Siapa yang menghujat? Saya kamu bilang menghujat? Hah? Panggil nenek moyangmu. Woi, Iskariot. Bahkan Iskariot zaman Yesus suruh bangkit kembali. Saya akan tunjukkan, saya akan pukul mukanya dengan kitab suci Arab itu. Rudy. Dipastikan Rudy ini, saudara-saudara, dia sudah menggalang dana mau terbang ke Amerika. Dia pokoknya nggalang dana dulu. Bisa berangkat atau tidak, dapat visa atau tidak. Mau datang ke sini. Ini tempat rumah ini, rumah orang Batak. Ya. Kamu cari titiknya. Kamu akan ketemu. Kamu tahu apa tentang Amerika, ha? Memang bisa. Kamu pengaruhi. Lalu usahanya itu jatuh. Enggak bakalan. Enggak akan rusak nama si Henry Tarigan. Kamu bilang Henry, saya nggak tahu persis si Henry itu. Kamu sudah tahu itu marga Batak. Itu sama-sama Batak. Dia memang kaya. Kalau orang yang dimaksud itu tempat tinggalnya Edis TV, tapi bukan namanya itu. Dia kaya. Lalu kamu mau menjatuhkan kekayaannya supaya dia bangkrut? Tidak akan bangkrut.
Kamu yang akan bangkrut. Kamu hanya ngomong terus itu di YouTube. Nggak apa-apa, biarin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Coba penonton saya yang menonton si Iskariot ini, jangan subscribe, jangan tonton lagi. Ya, dia ini sudah didukung oleh Kadrun. Itu di thumbnail saya. Semoga pendeta Rudy Yohanes bertobat. Berarti dia sudah berpihak kepada Muslim. Komentar-komentar dan omongan dia ini, dia mau mencari nama di Muslim. Nah, ini ciri-ciri orang mau mu'alaf itu begitu. Ya. Nggak percaya banget dengan kekristenan. Dan dia suka mengkritik orang-orang seagamanya, yang segerejanya. Rasain lo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Biarin aja dia keluar dari Kristen. Biar saja dia mu'alaf. Setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Maka subscribe. Biar yayasannya, rumah terang itu, anak-anak terang itu, nggak bisa dibangun lagi dia. Karena ada orang yang dari Surabaya yang mendukung dia. Memberikan uang untuk yayasan anak terang. Tapi dia membangun rumahnya. Jadi rumahnya gede sekarang. Si Rudy Yohanes ini. Jadi kalau Anda semua masih mendukung dia, silakan. Enggak ada kaitannya dengan saya. Tetapi dia sekarang sudah mulai menghujat saya. Rasain lo. Ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kalau Muslim menghujat saya, itu nggak apa-apa. Tetapi ini orang Kristen ngakunya debater, sang debaters. Kamu kalah terus sama Nandar, kalah terus sama Unirifa. Kalah melulu lo. Nggak apa-apa, biarin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Logikamu kemana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Orang Iskariot saja, Yudas Iskariot saja yang hidup bersama dengan Yesus Kristus, dia mengkhianat. Apalagi orang ini dengan kata-kata yang seperti ini, manis. Rudy Yohanes ini manis sekali, saudara-saudara. Dia ngaku ini katanya Rudy Iskariot akan datang ke Amerika untuk ketemu dengan FBI, CIA, untuk menangkap si Henry Tarigan. Nggak bakalan. Lu datangkan polisi Indonesia. Saya baru di approval asylum saya, political asylum saya. Polisi Indonesia jungkir balik, nggak bisa membawa saya kembali ke Indonesia. Nggak bisa. Nggak semudah itu, Rudy. Ini Amerika. Lu nggak bisa sogok. Lu nggak bisa sogok FBI untuk menangkap Edis. Nggak bisa. Apalagi menangkap Saifuddin Ibrahim. Nggak bisa. Saya sudah ditetapkan oleh Donald Trump. Apalagi lo, ini si Iskariot ini nggak bisa datang ke Amerika. Lu ajukan 100 kali visa tetap ditolak.
Prabowo karena kasus 98, kalau nggak jadi presiden nggak boleh datang ke Amerika. Sudah di blacklist. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana Saifuddin Ibrahim ini memang kalau sudah dia ngomel-ngomel gitu ya, itu lucu ya. Karena apa? Emosi lalu tidak terkontrol ucapannya sehingga ucapannya tuh kadang-kadang bunuh diri gitu ya. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini entah apa-apa gitu ya, dibilang jujur ya tidak juga ya kan, tapi dibilang tidak ya kadang ada jujurnya tapi banyak bohongnya gitu. Kadang-kadang kocak kalau sudah Saifuddin Ibrahim ngomong itu kan bawahnya mau tertawa. Itulah yang kenapa orang-orang ternyata orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana hari ini Saifuddin Ibrahim itu orang yang sangat bodoh. Menurut saya Saifuddin ini bodoh sekali, bodoh sebodoh-bodohnya. Dari segi ucapannya pun banyak mempermalukan kekristenan itu sendiri ya. Banyak hal-hal yang disampaikannya itu justru bukannya membuat Kristen itu bangga, tapi justru malah membuat Kristen itu malu apa yang disampaikannya oleh Saifuddin Ibrahim ini. Kalau ketika tidak mendapat donasi dari orang Kristen, dia menyerang Kristen, ya kan? Dia mengatakan bahwasanya jangan masuk Kristen, di Kristen saja sudah banyak orang jahat, gitu ya. Dan itu juga pernah terlontar dari lisannya. Terus hal-hal yang konyol itu terlontar dari lisannya, sebagaimana si Udin ini tidak mendapatkan donasi, lalu Kristen sendiri diserang. Bahkan pribadi-pribadi orang Kristen itu diserangnya. Namun ketika dia mendapatkan donasi, wah, puji Kristen, bukono baiklah, bukono begini ya kan. Islam diserangnya habis-habisan gitu ya, dengan segala fitnahnya, dengan cerita-cerita dustanya itu. Tapi ya itu tadi, kalau kurang sesajennya kurang, balik tuannya pula yang dihajarnya. Inilah kelakuan Saifuddin Ibrahim, memang bikin ngakak. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi